Kristus. Nah, ketika Tuhan menciptakan kita, pernah nggak kita berpikir, pernah nggak ada terlintas di pikiran kita, mengapa Tuhan ciptakan bumi ini? Mengapa Tuhan ciptakan gunung yang tinggi? Mengapa Tuhan ciptakan daratan, tumbuhan, lautan, binatang-binatang, bahkan Tuhan ciptakan manusia, saya dan saudara. Pernah nggak terpikir di benak kita apa tujuan Tuhan ciptakan ini? Pernah terlintas mengapa Dia membuat ini semuanya ada? Saudara, Tuhan Yesus menciptakan kita dengan alasan tertentu. Waktu Dia menciptakan kita, Dia membuat kita ada di sini. Dia punya rencana untuk saya, Dia punya rencana untuk saudara semuanya. Nah, waktu Dia ciptakan, Dia sudah punya planning, Dia sudah punya pola. Dia tidak menciptakan saya tiup napas kehidupan jadilah, terserah kamu mau apa. Tidak. Waktu Dia ciptakan hari pertama, kedua, ketiga, itu terbukti kalau Dia punya planning atas dunia ini. Tuhan punya sesuatu yang ingin Dia kerjakan. Dia punya data hari ini saya ciptakan ini. Nah, hari terakhir Dia ciptakan manusia. Dia punya rencana untuk saya. Dia punya tugas untuk kita. Waktu Dia ciptakan kita, Dia tidak ingin kamu sudah untuk memenuhi bumi. Ya sudah, kamu mau kerjakan apa? Tidak, no. Tapi Tuhan ciptakan kita. Dia ada rencana. Dia ada tugas untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua. Bahkan polanya apa yang ada di pikiran Tuhan, yaitu rencananya waktu Dia ciptakan kita. Apa yang saya miliki, saya bagikan kepada orang lain. Apa yang saya punya, apa yang saya miliki, orang lain juga harus memiliki. Pagi menjelang siang ini saya ingin mengambil tema dimulai dari diri sendiri. Ya, dimulai dari diri sendiri. Boleh sampaikan ke kanan, ke kiri, katakan dimulai dari diri sendiri. Haleluya. Supaya kita menjadi ciptaan yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, harus dimulai dari diri sendiri. Ingat saya katakan, Tuhan menciptakan kita supaya apa yang ada pada kita, kita bisa bagikan ke orang lain. Jangan pikir soal materi. Coba lihat diri kita, apa yang ada pada kita saat ini. Saya tidak punya apa-apa. Jangan lihat dari hal materi. Kamu punya kasih, kamu punya sukacita, kamu punya hati untuk menjadi pemerhati. Itu ada pada kita. Pernah gak terbayang kita mau bagikan hidup orang lain? Pagi hari ini kita akan mulai dari diri kita. Bisakah kita menjadi berkat? Bisakah kita berbenah dalam dengan apa yang kita punya? Kalau diri kita juga belum dipersiapkan, diri kita juga belum matang di dalam Tuhan, diri kita juga masih harus dibentuk, diri kita juga harus masih diproses. Nah, kita belajar pagi hari ini secara sederhana apa yang Tuhan mau dari diri kita agar kita bisa bagikan kepada orang lain. Mari sama-sama kita lihat dulu di dalam Matius 5 ayat 13. Ya, Matius 5 ayat 13. Judul perikopnya di atas adalah garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Di sini firman Tuhan jelas katakan, kamu adalah garam dunia. Dia tidak katakan keluarga si A garam dunia, marga si B garam dunia, hanya orang berkulit putih garam dunia, hanya orang berkulit hitam garam dunia, hanya orang kaya garam dunia, hanya orang jalanan garam dunia. Tidak. Tuhan katakan kamu semuanya adalah garam dunia. Untuk menjadi garam dunia, terlebih pertama kita harus tinggal di dalam Tuhan. Amin. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita berpikir bagaimana bisa saya jadi berkat, bagaimana bisa saya jadi teladan. Saya punya sesuatu masa lalu yang tidak baik. Saudara, saya mau katakan, Tuhan Yesus tidak pernah pandang masa
lalu kita. Dia pandang siapa kita sekarang. Dia pandang siapa kita hari ini. Dia pandang hati kita bagaimana hari ini. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Jangan katakan aku tidak bisa jadi garam dunia. Aku ada di tempat seperti ini. Jangan salah. Saudara ingat Paulus, Matius sampai Wahyu itu adalah kitab perjanjian baru. Setengah 13 pasal itu adalah Paulus yang menulis. Tidak pernah terpikir oleh Paulus dia akan ditangkap oleh Tuhan. Yang dia tahu dia punya surat kuasa dari pemerintahan untuk berangkat ke Damsik waktu itu. Di Kisah Para Rasul dikatakan berangkat ke Damsik. Yang dia tahu dimanapun anak Tuhan berada harus saya binasakan. Anak Tuhan lari berpencar ke daerah-daerah karena takut. Dia punya surat kuasa untuk membinasakan. Dia pergi ke Damsik. Dia berkata saya punya surat kuasa, saya harus binasakan. Siapa pikir di Damsik? Dia berjalan di dalam perjalanan ke Damsik. Siapa yang tahu? Tuhan Yesus yang dia aniaya itu, yang dia buat orang lain menjadi ketakutan dari masa itu, menjamah dia. Pertemuan pertama Paulus dengan Tuhan Yesus di Damsik dengan sebuah cahaya yang besar, cahaya yang kilat yang sangat silau. Tuhan Yesus katakan, Paulus, mengapa kau menganiaya aku? Mengapa engkau membunuh orang-orang yang percaya kepadaku? Tuhan di firman Tuhan dikatakan saya tidak mengada. Di firman Tuhan dikatakan Tuhan Yesus melucuti Paulus seperti sebuah televisi yang terbuka. Dia tunjukkan Paulus bagaimana membunuh Stefanus. Dia tunjukkan Paulus bagaimana dia mengejar anak Tuhan yang lari ketakutan. Dia tunjukkan bagaimana Paulus itu membuat orang-orang yang takut Tuhan itu khawatir. Dia buka semuanya. Paulus itu ketakutan. Dia bilang, Tuhan bilang, bukan mereka yang kamu aniaya tapi saya. Singkat cerita, Paulus menyerah, Saulus menyerah. Ada konsekuensinya. Setiap tindakan kita ada risiko, ada akibat, sebab akibat yang kita terima. 3 hari Paulus tidak bisa melihat, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Tapi apakah Tuhan biarkan? Tidak. Dia tetap suruh Ananias, sahabat Tuhan, setelah 3 hari menolong dia. Apa yang Paulus lakukan? Dia melayani menjadi garam, menjadi terang, komitmen, tidak kompromi. Walaupun dia sudah pernah menjalani dunia gelap, dia tidak kompromi, dia tetap lurus. Walaupun pada akhirnya dia harus kembali ke penjara dan mati martir di penjara. Saya katakan tadi, kenapa kita harus jadi garam dan terang dunia? Apakah keadaan tempat kita akan mempengaruhi kita untuk menjadi garam? Tidak. Paulus selama di penjara dia bekerja, berkarya, menulis surat-surat yang sedang kita baca ini. Itu adalah hasil karya Paulus. Jadi jangan berpikir bagaimana saya bisa menjadi garam. Saya tidak ada di dunia yang selainnya, tapi saya ada di sini. No, buang pikiran itu. Di mana saja Tuhan tempatkan, berarti di situ engkau ingin Tuhan pakai secara luar biasa. Amin. Nah, bagaimana? Kenapa dikatakan tadi garam? Apa sih fungsi garam? Saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita tahu garam itu adalah pengawet asin. Tapi saya mau sampaikan, garam yang pertama, garam itu menyatukan orang. Saudara pernah dengar garam menyatukan orang? Nah, di dalam di Afrika garam itu adalah untuk mempersatukan 2 orang, untuk mempersatukan 2 keluarga, untuk mempersatukan 2 suku. Lihat, garam mempersatukan orang. Jadi waktu di Afrika itu, ketika seorang pemudi bertemu dengan seorang pemuda dan ingin melanjutkan pernikahan, maka mereka harus membawa garam. Garam itu hanya untuk mempersatukan. Jadi garam di Afrika itu untuk mempersatukan orang.
Di tempat kita menjadi pemersatu. Kita menjadi pemersatu antara A dan B. Itulah fungsi garam. Yang kedua, apa itu garam? Nah, yang kedua, garam itu menciptakan persahabatan. Saudara pernah dengar garam menciptakan persahabatan? Saudara, saya katakan sekali lagi, garam itu adalah hadiah pertama yang diberikan oleh orang kulit putih untuk perjanjian perdamaian dengan Afrika. Hanya garam. Pernah dengar Bapak? Pernah dengar saudara? Hadiah pertama yang diberikan oleh orang kulit putih untuk perjanjian perdamaian dengan Afrika, garam. Nah, di sini apa yang kita ambil dalam hidup kita? Garam itu adalah simbol persahabatan. Terus apa maksudnya? Di sini kalau kita tidak menjadi pembawa damai, bagaimana bisa jadi garam? Kan kalau bersahabat ada damai. Kalau pertama tadi garam itu untuk mempersatukan, berarti kita harus bisa merangkul orang lain. Persiapkan diri kita untuk merangkul orang lain. Kedua, persahabatan. Kalau tidak ada damai di hati kita, bagaimana kita bisa bersahabat dengan orang lain? Amin. Kalau ada selalu yang pemikiran negatif di pikiran kita, kalau untuk berteman dengan orang lain hanya langsung terkena pemikiran negatif, persahabatan tidak akan pernah lama. Betul? Nah, itu yang pertama dan kedua. Nah, yang ketiga yang sering kita dengar. Yang ketiga adalah garam itu bahan pengawet. Benar ya? Garam bahan pengawet. Ya, seperti membuat ikan asin, garamnya banyak sekali. Ya. Nah, di sini katakan bahwa kenapa kita harus jadi garam? Berarti maksudnya kita harus jadi bahan pengawet. Iya. Saudara, seandainya, coba kita pikirkan, Tuhan tidak menaruh garam di laut, saya rasa kita akan hidup di dunia ini, karena akan banyak polusi di laut. Kalau Tuhan tidak menaruh garam di laut, apa yang terjadi? Kan garam di laut untuk mengabaikan. Nah, di sini Tuhan ingin kita sebagai garam yang menjadi pengawet. Artinya apa? Pengawet itu berarti bertahan lama, tidak ada jangka waktunya. Pengawet itu jadi apa ya? Tuhan inginkan kita sebagai garam, yaitu kita sebagai garam Allah, yaitu kita memelihara iman kita, apa yang sudah kita terima, kepercayaan kita, apa yang sudah kita dapatkan di dalam Tuhan. Tidak cuma itu, tapi kita bagikan ke orang lain, agar orang lain juga bisa awet dan terima apa itu tentang Tuhan. Apa yang kita bagikan? Keselamatan satu-satunya ada di dalam Tuhan. Awet dan tidak pernah pudar. Benar? Jangan hanya kita saja, karena garam itu memang harus jadi berkat. Dikatakan kamu adalah garam dunia. Tidak dikatakan kamu harus jadi garam di keluarga kamu saja. Kamu harus jadi garam di rumah saja. Kamu harus jadi garam di mana kamu berdiri. Tidak. Garam dunia. Dunia ini luas. Kalau pertama, garam itu adalah sebagai pemersatu. Kedua, sebagai persahabatan. Ketiga, garam itu sebagai pengawet. Kita mau awetkan diri kita dengan kebenaran firman Tuhan yang kita terima dengan iman kita. Tapi kita juga membagikan iman. Pertama saya katakan, Tuhan ciptakan kita agar apa yang kita miliki kita berikan kepada orang lain. Kita harus sampaikan. Dan apa yang terakhir ini yang sering kita dengar, garam rasanya apa saudara? Yes, garam rasanya asin. Nah, kalau garam rasanya asin, kalau kita masak
garam yang asin-asin rasanya berbeda. Nah, apa yang Tuhan inginkan kita di sini? Apa yang Tuhan inginkan dari garam rasanya asin? Ya, ini penting kita tahu. Kalau tadi makanan tanpa garam hambar, ada garam, jadi masa berbeda. Sama dengan kita. Kita harus jadi garam. Kita harus jadi berkat di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah lingkungan kita. Ketika kita ada dan hadir, nuansa itu berbeda. Amin. Ketika kita ada di sana, yang tadinya di sana tidak ada rasa apa-apa hambar, begitu kita hadir, kita jadi garam. Nuansa berbeda. Orang melihat ada sesuatu dari kita. Orang melihat ada sesuatu yang berbeda dari kita. Dimanapun kita berada, berdiri orang yang wow, ketika dia datang, ada nuansa yang dia bawa berbeda di tempat ini. Jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Katakan, saya mau jadi berkat. Saya mau jadi berkat. Ya, yang terakhir garam ada di mana-mana. Amin. Kemanapun kita, negara manapun kita, desa manapun kita, garam ada di mana-mana. Saudara, dengan kata lain Tuhan tidak ingin kita hanya menjadi garam di tempat ini. Dimanapun kita, kita adalah garam dunia. Katakan amin. Dimanapun kita, kita adalah garam dunia. Susah melakukannya, susah. Gampang melakukannya, gampang. Bisa susah, bisa gampang, tergantung bagaimana kita melakukannya. Bisa kita kerjakan sendiri, bisa. Apakah bisa saya kerjakan tanpa Tuhan? Bisa. Tapi kau akan tertatih-tatih melakukannya. Apa yang kita punya, kita membagikan orang lain. Dimulai dan kita. Bagaimana kita bisa menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi garam kalau kita pun belum bisa berbenah dengan diri kita. Mungkin 2023 ini kita harus ambil komitmen. Saya mau memperbaiki, berbenah. Mulai dari saya mungkin belum pikirkan yang jauh-jauh. Dimulai dari saya. Apa yang saya lakukan? Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Libatkan Dia dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa jadi garam kalau tidak ada Tuhan. Jangan kita mau berubah karena kita ingin berubah karena ada embel-embelnya. Berubah yang ada embel-embelnya hanya perubahan sementara. Berubah yang ada tujuan maksudnya hanya perubahan yang ada sementara. Kita mau berubah karena dikatakan orang supaya kita selesaikan masalah, dia berubah. Sebentar itu. Kita mau berubah karena ada tujuan-tujuan tertentu. Tidak. Tetapi ketika kita mau berubah, libatkan dulu Tuhan. Libatkan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita libatkan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita mau menjadi garam, akan ada ragi-ragi, akan ada kotoran-kotoran yang Tuhan akan buang. Sakit pasti sakit. Pohon yang tidak berbuah Tuhan tebang. Tuhan juga ingin kita menghasilkan buah yang banyak yang bisa dinikmati semua orang. Tidak pernah pohon itu berbuah, Dia ingin supaya semua orang menikmati. Kita juga begitu. Ketika kita ingin menjadi garam, mari libatkan Tuhan, terima Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan setiap saat, setiap hari. Waktu kita libatkan ada ragi, ada kotoran, ada hal yang tidak baik yang Tuhan tebas. Apa itu saudara? Kita koreksi diri sendiri. Egois kah? Temperamen kah? Pemarah kah? Entah apa yang ada di diri kita, Tuhan akan singkirkan. Sakit sama seperti ketika kita kena gores-goresan sakit. Tapi itu akan membersihkan kita, membuat kita kudus, membuat kita tidak bercacat celah. Ada
proses Tuhan. Bukan berarti semua baik-baik saja dalam perjalanan. Tidak. Kalau semua baik-baik saja dalam perjalanan, mungkin kita sudah tidak di bumi ini lagi. Tapi semua orang punya proses, porsinya yang berbeda-beda. Nah, porsi saya, suami saya, saudara, orang lain berbeda-beda porsinya. Apakah kita sanggup? Tuhan katakan, seberapapun porsi yang kuberikan kepadamu, berarti kamu sanggup. Percobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Kenapa? Karena kenapa kita rasa melebihi kekuatan kita? Karena kita yang berpikir dan kita melepaskan Tuhan dari setiap masalah kita. Kita bilang, dia Tuhan aku aja yang urus kuasa Tuhan. Tapi mari berdoa, maka Tuhan akan turun tangan dalam proses hidup kita. Menjadi garam itu tidak sulit kalau kita libatkan Tuhan dalam hidup